Selamat siang, kembali lagi bersama saya Agus Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcastnya selalu menemani Anda, hari-hari Anda. Ada yang bekerja sekarang, mungkin ada yang di rumah saja, terus ada juga yang work from home gitu ya, bekerja di rumah dan lain-lain. Tetap tonton terus Beyond Education Podcast karena kita upload 2 hari sekali, menceritakan berbagai macam sharing-sharing juga, atau misalnya berbagi pengalaman juga tentang motivating, coaching, dan parenting. Ada juga sesi Q&A dari seluruh penonton Beyond Education Podcast, dan ada juga sesi berbicara tentang pendidikan. Jadi kita ini adalah bergerak di bidang pendidikan sebenarnya. Tapi di sini kita tetap melayani masyarakat, apapun pertanyaannya silakan langsung ditanyakan saja. Dan di sini kita memang benar-benar ingin gitu kan mengabdikan diri, atau bukan mengabdikan diri sih ya, lebih tepatnya ingin bermanfaat bagi masyarakat. Jadi silakan ketika melihat Beyond Education Podcast jangan lupa bertanya, atau misalnya langsung saja isi di link deskripsi di bawah ini. Ada berbagai macam tuh, ada WA-nya, ada Telegramnya, ada artikelnya bisa dibaca-baca, dan ada juga emailnya. Silakan mau lewat manapun silakan tanya dengan bebas tentang pertanyaan apa saja, nanti kita akan bahas dan nanti kita akan balas, dan mudah-mudahan pertanyaannya bisa kita bahas atau kita bahas dengan tuntas. Oke. Jadi jangan ragu-ragu untuk bertanya ya, silakan, tentang apapun itu nggak jadi masalah. Jadi nanti kita akan seleksi lagi pertanyaannya, dan ketika ada pertanyaan yang memang terlalu sensitif atau terlalu sara gitu, misalnya kenapa sih kulit putih lebih pintar daripada kulit hitam gitu, nah yang kayak gitu kita tidak menerima pertanyaan seperti itu, tapi kita akan membalas lewat email. Jadi cek saja emailnya, silakan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang sesuai, kita akan bahas di sana, atau kita akan balas dengan permohonan maaf untuk tidak dijawab, karena kita akan menjawab di setiap video Beyond Education. Oke, baik. Siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Udah vaksin Pak kemarin Pak? Alhamdulillah. Vaksin kedua tuntas, sudah vaksin. Gimana Pak rasanya setelah vaksin? Nggak apa-apa kan Pak? Ya baik-baik saja. Alhamdulillah. Kan sebelum vaksin juga kita ditanya kan mengenai kesehatan kita bagaimana, sampai tensi darah aja dicek, ada interview juga. Nah, jadi memang si yang pemberi vaksinnya juga tidak langsung main dikasih vaksin aja kitanya. Sebelum ditanya riwayat kesehatan kita secara menyeluruh. Berarti aman ya, sangat aman gitu ya. Insya Allah aman. Dan yang bagi viewers silakan yang belum vaksin vaksin. Soalnya kemana-mana ditanya sertifikatnya. Iya, sayang kan kita nggak bisa kemana-mana gara-gara belum divaksin. Sekarang udah mulai loh Pak, dia minta. Oh, udah mulai dibuka? Enggak sih, sebenarnya ada yang minta aja. Beberapa memang sudah buka, seperti di PIM Casablanca itu. Oh, PIM udah dibuka? Belum. Oh, belum. Casablanca niatnya udah dibuka, tapi perlu vaksin. Oh, perlu sertifikat vaksin. Jadi sangat penting ya. Iya. Kasihan juga kan toko-toko nggak ada yang beli kan. Iya. Dan ini juga ada pertanyaan yang nggak kalah pentingnya dari vaksin nih Pak nih. Apa nih? Nih, panjang nih pertanyaannya. Saya mungkin akan jelaskan pertanyaan apa ya. Dari viewers Beyond Education Podcast di hari Selasa kemarin ini. Jadi seperti ini. Assalamualaikum Pak Doni. Udah kenal. Ini baru pertama kali ada viewers langsung menyebutkan nama ya. Terima kasih Bu, terima kasih. Dari kemarin Beyond Education mulu yang dijawabkan. Assalamualaikum Pak Doni, saya ingin bertanya karena saya memiliki masalah di dalam keluarga. Oke. Nah, masalah dalam keluarganya mungkin tidak bisa saya sebutkan, namun yang jelas masalah dalam keluarga ini bisa memicu perceraian, bisa memicu perpecahan belah antara keluarga. Jadi ada masalah dalam keluarga bisa memicu perpecahan belah dalam keluarga. Dan pada saat itu saya melihat Beyond Education membahas tentang rujuk dan perceraian. Itu sangat menakutkan.
karena berdampak kepada anak, berdampak kepada masa depan anak, itu yang saya tidak inginkan. Jadi pertanyaannya, dia berarti beliau udah menikah berarti. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya pernikahan yang sudah kita lakukan berjalan langgeng sampai akhir hidup dan juga bahagia dan tidak ada yang namanya perceraian atau rujuk. Jadi dia menanyakan bagaimana cara sih pernikahan itu biar langgeng, bahagia sampai tua dan tidak ada perceraian. Jawabannya adalah jangan cerai. Soalnya beliau mungkin ada permasalahan, mungkin dalam rumah tangga pasti ada aja permasalahan gitu ya Pak ya. Ya pasti. Sekarang coba deh sebutkan rumah tangga siapa yang nggak punya masalah. Sekelas Nabi pun ya. Iya, sekelas Nabi aja punya banyak masalah. Sampai Nabi difitnah, sampai Nabi dikabarkan istrinya bagaimana, yang akhirnya hatinya Nabi juga menjadi panas. Pasti akan ada yang namanya masalah yang menghampiri kehidupan rumah tangga kita. Tetapi pertanyaannya, kalau kita sudah tahu yang namanya hidup rumah tangga itu akan diuji, bagaimana sikap kita dalam menghadapinya? Kan itu pertanyaannya. Jadi ada stimulus nih. Ya, stimulus ini berupa masalah yang hadir di dalam rumah tangga kita. Ya, dari eksternal, internal gitu ya, mungkin dari mana saja. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita meresponnya? Apakah dengan hati yang dingin atau hati yang panas? Nah, jadi kan pilihan ada di kita. Karena di agama saja, memang perceraian itu tidak dilarang ya. Kalau memang sudah tidak bisa dilanjutkan lagi gitu. Karena tidak ada perintah dilarang. Sekarang tergantung diri kitanya. Apakah kita mau menyikapi setiap masalah yang hadir itu dengan baik atau dengan buruk. Kalau dengan baik ya berarti kita mau menurunkan ego kita ketika ada masalah. Meskipun masalah itu prinsip. Misalnya kita menemukan pasangan kita selingkuh. Oh itu berat Pak. Ya, itu kan biasanya untuk sebagian besar orang, apalagi perempuan ya, itu prinsip. Jarang itu ada perempuan yang mau diduakan gitu. Ya meskipun perintah agama, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tetapi kan karena kita kurang memahami agama, akhirnya yang ada kita cepat emosian. Nah disinilah pentingnya kita mempelajari agama. Jadi kita tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh di dalam rumah tangga. Akhirnya kita bisa membuat sebuah keputusan yang lebih bijaksana. Jadi misalnya pasangan kita nih selingkuh di belakang kita. Banyak ya seperti itu. Apalagi pasangan muda. Nah itu kan. Iya. Tetapi dia belum menyalahi aturan agama misalnya. Karena di agama saja kan seorang suami menginginkan memiliki istri lebih dari satu, itu tidak perlu minta izin ke istri yang pertama. Jadi ketika dia menikah lagi, nggak bisa disalahin karena nggak ada yang dia langgar. Nah sekarang kan bagaimana nih si istri pertamanya yang bisa menyikapinya dengan hati yang dingin, ya, dengan sikap-sikap yang bijaksana. Walaupun mungkin dirasa berat atau seperti apa. Iya, pasti berat karena nggak ada yang ini bisa menyikapinya tuh langsung gue ikhlas. Langsung dia dingin tiba-tiba. Iya. Iya, silakan Mas. Iya, silakan Mas. Nanti saya ini ya ikut membiayai gitu. Nah, kalau ada yang kayak gitu, wah tuh istri idaman gitu. Si suami bakal nyesel tuh kalau misalnya si istri bisa sampai sesabar itu. Iya, karena jarang gitu.
itu fenomena yang langka gitu. Kalau kita menemukan seorang istri yang bisa sesabar itu. Nah, tetapi kalau kita masih saja menyikapi masalah yang menghampiri kehidupan rumah tangga kita tuh dengan emosi, dengan sikap marah, selalu maunya menang sendiri, ya akhirnya hidup rumah tangga itu pecah, tinggal menunggu waktunya. Nah, jadi di sini dibutuhkan yang namanya kedewasaan kita dalam berpikir. Terus kita mau mendalami agama kita itu lebih dibandingkan sebelumnya. Karena dengan kita memahami agama, akhirnya kita selalu berpikir sebelum bertindak. Tetapi kalau kita tidak mau memahami agama, kita hanya sekedar rasa sudah memiliki ilmu dan pengalaman. Nah, di sini kadang kita salah mengambil keputusan. Jadi di sini yang saya himbau ke ibu itu ya. Ya, ibu. Ayo kita pelajari lagi agama kita. Kita cari tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Akhirnya setiap keputusan yang kita buat itu selalu diridhoi oleh Tuhan. Karena kan parahnya kita tidak tahu ini boleh atau tidak boleh, kita semena-mena mengambil keputusan. Terus keputusannya salah. Merugikan ya. Iya. Akhirnya kan jadi korban siapa? Iya. Anak-anak lagi kan. Kalau kita sampai berpisah. Nah, di sini kita harus mau belajar. Karena memang setiap manusia diperintahkan untuk belajar oleh agama, yaitu benar adanya. Karena kalau kita tidak belajar, kita sotoy, akhirnya sudah. Setiap masalah yang hadir, kalau kita nggak emosi ya kita runaway, kita kabur gitu dari masalah. Antara dua itu pilihannya. Iya. Nah, ini kan yang sangat merugikan kehidupan kita kan. Karena memang kehidupan rumah tangga itu ya harus kita bina dengan baik gitu. Karena kita berbicara bukan hanya diri kita pribadi, tapi kita berbicara mengenai pasangan kita berbicara mengenai anak-anak kita berbicara mengenai keluarga besar kita. Jadi kalau kita hanya selalu mengambil keputusan sepihak, ini yang bermasalah. Nanti bagaimana coba perasaan keluarga besar kita melihat awalnya kita baik-baik saja gitu kan, tenang-tenang saja. Akibat perpisahan ini malah keluarga besar kedua belah pihak jadi ikut-ikutan memihak, malah jadinya ribut, pertikaian ya kan. Jadi banyak yang dirugikan. Nah, di sini memang pentingnya ya kita harus mau terus belajar gitu. Makanya saya senang si ibu itu mau bertanya kepada kita. Ya meskipun kita juga belum tentu tahu jawaban. Jadi di sini kita hanya sharing. Sharing, siapa tahu apa yang kita sharingkan ini bermanfaat gitu kan. Karena kita memang nggak dijelaskan masalahnya apa. Ya karena saya maklum lah. Ya sebagian orang kan merasa nggak mau membuka aib keluarganya. Masalah ini ya keluarga gitu. Masalah internal. Ya nggak masalah sih. Yang penting kita berusaha gitu, mencari tahu jalan keluar yang terbaik. Itu yang paling penting, kita mau berusaha daripada kita diam saja ya kan. Ya serahkan semuanya kepada nasib gitu. Ya berdoa saja juga nggak cukup kalau kita tidak berusaha menyelesaikan masalah kita sendiri gitu. Kan harus ada ikhtiarnya. Nah, berdoa memang salah satunya. Tapi ya salah duanya ya kita harus berusaha. Misalnya kita bertanya ke orang yang misalnya kita anggap memahami masalah kita. Kita juga mencoba mengkaji lagi agama kita. Kita lihat mana nih
yang diperbolehkan sama agama, mana yang nggak diperbolehkan sama agama. Nah di sini akhirnya kita banyak ilmu yang dapat membimbing kita gitu ke arah yang lebih baik. Itu sih yang saya lihat yang perlu si ibu ini lakukan gitu. Dan untuk yang langgengnya itu Pak, kan ini kan langgeng ini cita-cita dari semua pasangan yang menikah gitu Pak. Iya. Tidak ada dong pasangan itu ingin bercerai cepat. Tapi nggak tahu kalau misalnya dia ada kepentingan apa itu kan, ada aja yang bercerai cepat. Tapi kebanyakan pasangan ingin langgeng gitu ya. Ya, langgeng ini sebenarnya dipersiapkannya itu ketika sudah menikah atau sebelum menikah. Ya baiknya sih sebelum menikah ya. Sebelum menikah itu kan makanya di agama ada istilah ta'aruf ya. Kita mau mengenal siapa sih sosok pasangan kita. Kita pengen tahu lebih dalam. Makanya saya tidak menganjurkan ini kepada pasangan-pasangan yang belum menikah ya, yang mau menikah. Jangan kita senangnya pacaran. Kenapa tuh Pak? Karena kalau kita pacaran, biasanya kita memberikan hati kita di sana. Kita seperti seperti udah nikah aja gitu. Seperti dunia ini milik kita berdua gitu. Orang lain ngontrak. Nah ini yang sebenarnya salah. Karena kita sudah menaruh hati kita di situ, akhirnya kita tidak berusaha mencari tahu siapakah calon kita ini. Kadang kita hanya tertipu oleh rupa. Benar. Saya ini ganteng gitu, ini cantik gitu. Kalau saya pacaran dia nggak salah. Ya manusiawi lah. Orang senang yang cantik, senang yang ganteng ya kan. Yang masalah ini kalau kita tidak mau mencari tahu kepribadian pasangan kita hanya maunya senang-senang gitu. Kan pacaran yang biasanya kan terjadi isinya hanya senang-senang saja. Bukan kita mencari tahu siapa sih sosok asli pasangan kita. Itu kali ya. Iya. Banyak yang kejebaknya di situ. Benar. Pasti banyak orang yang menutupi aslinya dia ketika pacaran. Tapi sih emang itu mau nggak mau harus tutupi ya. Kalau menurut saya sih makanya dari awal kita jaim-jaiman gitu. Biasanya kalau pacaran pasti kita jaim-jaiman. Iya benar. Tapi kalau kita berusaha mencari tahu sosok pribadi pasangan kita ngomong bahwa saya ini mau serius sama kamu. Saya ingin berumah tangga sama kamu. Makanya saya ingin tahu siapa diri kamu. Ya intinya kita bilang ke pasangan kita bahwa kita ada komitmen mau serius gitu. Terus kita ceritakan kalau misalnya kita saling menutupi satu dengan yang lain, asli wujud kitanya, kepribadian kitanya, akhirnya nanti pas rumah tangga pasti masalah itu akan muncul. Karena kita tidak mau itu terjadi, makanya kita selesaikan sebelum pernikahan.